Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan belajar cara mengupload buku di Google Partner, Google Book. Di video ini saya asumsikan kita semuanya sudah punya file ya, file buku yang akan dijual di Google Book. Langkah pertama, kita perlu login dulu. Dalam hal ini saya login sebagai penerbit ya, penerbit. Nanti masukkan email. Kalau Anda belum punya akun di Google Play atau Google Book ya, silahkan diajukan dulu. Ini tampilan di dashboard ya, di dashboard Google Partner kita, karena kita sudah menjadi partner di Google Book ini. Kita akan langsung ke cara upload file atau upload buku ke Google Book-nya ini agar bisa dijual di Google Play ataupun di Google Book. Baik, langsung saja. Langkah pertama, di dashboard tadi silahkan klik katalog buku, kemudian tambahkan buku. Ini ada tanda plus. Ini tampilan buku yang sudah berhasil dijual atau buku yang sedang dijual di Google Book. Langsung saja di sini langkah pertama, tambahkan book. Tampilannya seperti ini. Kemudian pilih opsi jual ebook di Google Play. Kemudian pilih ID-nya, pilih ID buku. Nah, ini catatan penting, yaitu ketika kita mau menjual buku atau mengupload buku di Google Play ini, Google Book, kita harus sudah punya buku yang sudah memiliki ISBN. Atau opsi kedua, kita ingin menggunakan Google Key ya, tapi ini tidak kita bahas. Kita akan langsung ke tutorial menggunakan ISBN saja. Di sini kolom ini masukkan ISBN ya. ISBN dari buku itu kita ingin membuat contoh dari buku ini. Kita kopikan saja, jangan ada strip, kita hilangkan ya. Ini semua dimasukkan ke setelah mengisi ISBN, kita klik simpan dan lanjutkan. Kita akan diarahkan ke tampilan buku ini ya. Buku, info buku kita isikan dengan semua informasi yang ada di buku yang akan kita upload. Pertama, judul. Baik, judul bisa kita copy langsung dari sini di data yang sudah kita ketikkan ya. Kita rapikan dulu. Karena ini adalah subjudul, jadi kita tambahkan di subtitle sini. Nah, kalau judulnya tidak ada subtitlenya ya tidak perlu ditambahkan ya. Langsung saja ke subjudulnya, juga ditulis dengan rapi biar nanti tampilan di Google Play itu bagus ya. Kemudian deskripsi, ini adalah deskripsi buku ya. Deskripsi buku bisa kita isikan sinopsis ataupun pendahuluan, atau ya kita kopikan dari buku ya. Di sini kita kopikan dari sinopsis.
Kita copy semuanya saja. Nah, jika sudah nanti dirapikan saja, mungkin settingannya sedikit berbeda. Baik, setelah deskripsi selesai, langkah selanjutnya adalah memilih bahasa. Bahasa di sini bahasa pengantar ya. Bahasa pengantar bukunya kita pilih, karena bahasa buku ini adalah bahasa Indonesia, kita pilih bahasa Indonesia. Ini nama penerbitnya diisikan, kemudian tanggal terbit. Tanggal terbit kita lihat di bulan ya, di bulan terbitnya naskah ini. Naskah ini diterbitkan pada bulan ya Maret 2021. Oke. Informasi ini kita butuhkan nanti ya. Maret 2021. 2021, bulannya Maret. Untuk tanggalnya kita acak saja. Tanggal penjualan mungkin asumsi percetakannya 1 bulan, kita buat di sini 2021 April ya. April, oke. Formatnya apa? Format yang ingin kita jual ini buku yang seperti apa? Bukunya bersampul tebal atau bersampul tipis atau e-book. Nah, yang kita jual di sini adalah e-booknya saja ya. Ini bisa diklik di sininya untuk deskripsi pilihan ya. Formatnya yang akan kita jual adalah e-book. Kemudian halaman ya. Halaman ini kita ambil atau kita cari di informasi KDT ini. Katalog dalam terbitan 230 halaman ya. Kita tekan aja 230. Kemudian nama seri kita kosongkan saja, nomor seri juga kita kosongkan karena buku ini tidak berseri ya. Kalau nanti ketemu buku yang berseri mungkin kita akan isikan. Kemudian isi usia. Kemudian usia minimal dan usia maksimal bisa di skip kalau buku ini bersifat umum. Tapi kalau buku tentang anak-anak nanti bisa diisi. Kemudian kalangan dewasa iya atau tidak, kita pilih iya. Karena buku ini buku akademik ya. Buku akademik yang tentunya yang pembacanya adalah kalangan dewasa. Baik. Kalau ada penulis yang sama nanti ya, atau tema yang sama, bisa kita tambahkan buku terbitan. Nah, nanti. Tapi ini sementara belum karena masih baru. Kemudian simpan dan lanjutkan. Kita akan diarahkan ke genre buku ya. Genre buku ini kita buat default aja, kode. Kemudian ini genrenya adalah ekonomi ya. Kita ketikkan ekonomi bisnis, ekonomi finansial, general. Nah, di sini kita akan memilih 2 ini aja. Nanti bisa disesuaikan ya. Ini pertama general, tambahkan genre ekonomi finansial yang kedua. Baik, cukup. Kemudian simpan dan lanjutkan. Oh, ada peringatan, tidak ada genre yang ditambahkan, minimal 1 genre. Oh, mungkin belum kedetek ya. Ekonomi di sini kita pilih yang pertama accounting finansial ya.
kita simpan dulu ya, kita simpan dulu saja, kemudian baru tambahkan biar yang pertama terekod. Nah, kemudian kita tambahkan ekonomi juga, ekonomi general ya, simpan dulu biar terekod, kemudian simpan dan lanjutkan. Selanjutnya yang kita harus isi adalah kontributor ya. Tadi tentang buku sudah, informasi buku sudah, genre sudah, sekarang kontributor. Kontributor sini adalah data penulis ya. Di sini kita ambil saja dari data tadi nama penulisnya. Nanti kalau lebih dari satu bisa ditambahkan kontributor. Baik, ini statusnya adalah pengarang ya. Kalau nanti mau ditambahkan editor juga tidak masalah. Ini kalau ada penulis keduanya, misalkan ini contoh saja. Kalau misalkan penulisnya lebih dari satu, kita bisa tambahkan di sini. Kemudian ini adalah pengarangnya. Baik, dalam hal ini karena bukunya adalah ditulis oleh satu orang ya, satu orang, maka kita bisa lanjutkan ke biografinya ya. Perlu disiapkan dulu tentunya biografi penulis ini, kita copy saja karena di bukunya sudah ada. Kita tinggal copy ke halaman ini ya. Baik, sudah rapi. Kalau sudah rapi, kita klik simpan, kemudian simpan dan lanjutkan biar tidak mengulang ya kalau error. Kemudian setelan. Nah, ini bagian terpenting dari setting buku, karena di halaman ini kita akan diarahkan atau kita akan menentukan bagaimana cara penjualan buku itu atau peraturan-peraturan yang mengikat di dalam buku itu. Yang pertama adalah inskripsi DRM ya. Inskripsi DRM kita pilih iya saja, karena kalau tidak ini kita bisa baca di sini. Kalau ingin menerapkan DRM itu artinya kita tidak mengizinkan orang atau pengunjung yang bisa melihat preview buku ini untuk menyalin dan mencetak tanpa izin ya, tanpa nggak bisa di copy nanti naskahnya. Adapun kalau ini diizinkan atau tidak diterapkan inskripsi, berarti pembaca nanti diperbolehkan atau bisa mendownload ataupun mengcopy file buku ini. Nah, tergantung keinginan ya. Di dalam penerbitan buku ini kita pilih iya saja biar inskripsi DRM ini diterapkan dalam ebook ini dan tidak bisa di copy ataupun di download nantinya, biar bisa dibaca saja di device-nya masing-masing ya. Kemudian batas pratinjau ini adalah berapa persen naskah yang boleh dilihat oleh orang atau oleh calon pembeli. Biasanya preview di sini ya 20% dari buku kita, artinya tidak semua halaman bisa di preview oleh pengunjung ya. Biasanya kalau kita ini terimplementasi di Google Book ya. Kalau kita mencari di Google Book nanti ada preview. Nah, preview kan tidak semua halaman ditampilkan. Nah, ini yang kita setting ya. 20% saja cukup saya kira dari jumlah buku itu. Kemudian kalau memang mau mengizinkan untuk di copy teksnya ya, di copy teks di blog kemudian di copy gitu ya, kita izinkan saja misalkan 20%.
ataupun 10%. Ini untuk menarik daya jual ya. Kita setting 20% saja biar, karena kita sudah membatasi ini tidak bisa di-download dan tidak bisa di-copy filenya. Kalau ini teksnya bisa di-copy saja ya. Nanti dipaste di Word atau di yang lainnya. Kemudian kita lanjutkan settingannya di halaman berikutnya ya, di bawahnya. Tampilkan foto di Google Playbook ya. Kalau ada foto di gambar, kita izinkan untuk ditampilkan. Oke. Masukkan halaman kosong setelah sampul, kita pilih tidak, biar nanti setelah halaman sampul langsung ke halaman pertama di PDF kita. Kemudian teksnya mengalir ya. Oke. Biar tidak ke bawah. Kemudian tampilkan PDF ya. Jadi nanti perhatiin jauhnya atau membacanya nanti formatnya PDF, karena kita tidak mempublish EPUB ya, EPUB ya. Kemudian urutan membaca, untuk ini kita pilih kiri ke kanan karena bahasa Latin ya, bahasa Indonesia. Nanti kalau kita mengupload bahasa Arab, baru kita pilih kanan ke kiri ya. Disesuaikan saja. Kemudian penelusuran ya, wilayah target kita adalah seluruh dunia, mau Eropa atau seluruh dunia ya. Kita pilih seluruh dunia saja biar bebas ke 66 negara atau lebih. Kemudian nama situs untuk cetak buku, untuk buku cetak ya, ini bisa kita isikan link e-commerce ya. Link e-commerce kalau misalkan buku ini kita jual di mana, di e-commerce, kemudian kita copy linknya, kita pastekan di sini. Atau ini namanya ya, nama misalkan di sini Tokopedia, di sini link buku Tokopedia itu gitu. Kemudian ini situs penerbit kita ya. Kita tuliskan press.unida.gontor.ac.id. Kemudian logo penerbit, kita upload juga logo penerbitnya. Filenya sudah disiapkan terlebih dahulu biar nanti tidak mengkonsep di awal ya. Kita cari dulu ya, ini logonya sangat kecil ya. Kemudian izinkan download PDF. Nah ini juga penting ya, kita perlu setting tidak, karena tujuannya adalah biar pembeli nanti yang sudah membeli naskah ini tidak memiliki PDF-nya. Jadi filenya itu tetap hanya untuk dibaca, bukan untuk di-download ya. Kecuali misalkan kita sudah menjual buku ini 1000 eksemplar, kemudian buku ini kita izinkan untuk di-download ya, sudah terjual misalkan 1000 eksemplar, kita izinkan saja download, tidak masalah. Atau penulis ingin mewakafkan untuk umat dan minta kita mengizinkan di-download PDF, ya kita downloadkan PDF-nya. Kita setting iya di sini, biar pembelinya nanti mendapatkan PDF untuk di-copy ataupun dicetak, bukan dibaca. Tapi kalau kita pilih tidak, ini nanti akan otomatis tidak bisa di-download ya, hanya dibaca saja. Kemudian perhatiin jauh sebelum tanggal penjualan. Oke, kita simpan dan lanjutkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke halaman konten ya. Konten dan sampul. Di sini kita akan upload file kontennya. Ada yang perlu diperhatikan di sini, yaitu kalau misalkan kita ingin
mengupload file ini ya. Langkah pertama dalam setting konten ini, kita harus merubah dulu nama dari filenya. Yang pertama coba kita lihat ini ya, kita lihat contohnya dulu biar bisa langsung prakteknya. Baik, kita lihat buku yang satu ini ya. Untuk penamaannya kita bisa lihat di konten, kemudian lihat namanya ini. Kita perlu memberikan dua nama ya. Yang pertama adalah file sampul atau cover, yang kedua adalah kontennya. Untuk penamaan file sampul cover, kita perlu memberi nama ISBN ya, kemudian underscore front cover ya. ISBN-nya nggak usah ditulis ya, kita cukup kopikan di sini. Ini front cover ya. Kita beri nama dengan nama ISBN tadi ya. ISBN-nya kita copy di sini. Ini cover ya. Covernya kita rapikan dulu sampai tidak ada spasi, kemudian underscore front cover. Oke. Nah, lihat, perhatikan nama dari file ini ya. Ini kode dari Google Book, ini tidak bisa kita menggunakan nama judulnya atau apa, karena nanti tidak akan terbaca oleh sistem Google Book ya. Ini front cover, kemudian filenya ya. File dari bukunya kita beri nama dengan mengisi nomor ISBN-nya. Cukup itu saja, dua ya. Akan tetapi kalau kita lihat filenya ini ini halaman pertama, halaman bismillah pembuka, kemudian belakangnya ini belum ada covernya gitu ya. Belum ada covernya. Nah, halaman cover itu dalam file ini yang perlu diupload hanya hanya cover belakangnya saja gitu ya. Hanya cover belakang yang disatukan dengan file bukunya. Contoh misalkan yang sudah kita upload ya, menyingkap wajah si anak ini contohnya ya. Ini cover dan cover depan dan belakang ya sudah menyatu gitu. Sudah menyatu jadi satu file di dalam file yang berisi tadi. Maka cara yang bisa kita lakukan adalah menyatukan file ini dengan file cover depan dan belakang gitu. Baik, caranya mudah ya. Caranya mudah. Kita cari di Google, ketik saja merger PDF ya, atau merge PDF online. Sangat banyak di sini. Kita pilih salah satu saja. Kita select filenya, select PDF-nya.
Yang ingin kita satukan tadi adalah halaman isi, halaman cover, dan halaman belakang. Kita pilih ketiganya ya. Kalau sudah terupload, nanti bisa kita pindah, misalkan tempatnya masih acak, kita satukan dulu. Setelah itu kita merge ya. Jika sudah di merger, selanjutnya kita download saja. Download, kemudian kita isi dengan nama ISBN-nya tadi langsung ya, biar enggak dua kali. Langsung ke file wirausaha ya. Ini nanti akan otomatis mereplace. Baik, karena sudah ada ya, biarkan terreplace. Kemudian kita cek di file sini. Nah, sekarang filenya sudah menyatu ya, antara cover depan, isi, dan juga cover belakang. Nah, ini yang harus hati-hati nanti biar pembeli membacanya bisa lebih baik lagi, biar tidak terpisah ya. Sudah ya, syaratnya di-upload nanti hanya 2 file ini. Kita kembali ke konten dan sampul sini, upload 2 file tadi ya. Kemudian upload konten dan sampul, cari, dipastikan filenya di folder yang sama. Yang pertama adalah ini ya, uploadnya satu-satu. Yang pertama kita upload dulu front covernya, kita cari lagi, kita upload file isinya. Sudah 2 itu saja. Untuk cover belakang tidak perlu diupload ya, karena dia sudah akan otomatis menggunakan file belakang yang ada di file buku tadi. Kemudian kita tutup. Nah, 2 file inilah yang akan diproses oleh Google, dibaca nanti oleh Google. Kode ini ya, kita pastikan sudah sama dengan preview sebelumnya. Nah, ini tidak ada masalah, artinya bukunya sudah diterima oleh Google ya. Sudah sesuai dengan SOP-nya. Masih diproses, kita abaikan saja, kita lanjutkan ya. Selanjutnya kita akan diarahkan ke halaman buku ya. Buku kita setting rupiah biar nanti otomatis di convert oleh Google. Kita serahkan semuanya ke Google ya untuk harga ini, karena sistemnya sudah menyatukan semua mata uang, jadi dia otomatis terkonversi. Kita buat harganya sementara ya, harga defaultnya itu 80.000. Ini hanya contoh, nanti kita bisa mengubah, ini bisa kita edit. Kemudian mau di setting di mana, misalkan di seluruh dunia itu 80, tetapi nanti di Eropa harganya khusus misalkan. Nah, tapi ini kita abaikan dulu, kita pilih seluruh dunia saja biar otomatis ya. Kemudian apakah harga 80.000 ini sudah termasuk pajak ya, kita tambahkan pajaknya di halaman 80.000 ini ya, nggak masalah karena kita hanya menjual PDF ya. Kemudian simpan dan lanjutkan, atau simpan dulu. Kemudian simpan dan lanjutkan. Nah, harga ini, harga buku ini akan otomatis terkonversi ya di mata uang Afrika, Amerika, Argentina, Australia, dan sampai bawah ya. Ini harga dasarnya 80.000, sudah termasuk pajak ya kan.
Kemudian pendapatan kita sebagai penerbit adalah 70% dari penghasilan penjualan. Nah, untuk 30%-nya adalah untuk Google ya, bagi hasil penjualan. Ya, di sini kita harus pintar-pintar mengatur harga, maka nanti kita sesuaikan dengan harga jual buku realnya ya. Tapi saya kira tidak masalah. Kita cetak, kita jual berapapun nanti toh kita bisa merubahnya gitu kan, nggak masalah. Selanjutnya simpan dan lanjutkan. Tinjau dan publikasikan ya. Di ulasan ini, di halaman ini kita melihat ya, kita review kembali ID atau ISBN buku kita sudah benar apa belum ya, kita cocokkan. Oke. Itu 737 ya, 737 9786 awalannya ya, 9786 737 kita cocokkan di kontennya tadi 9786 akhirannya 737. Oke. Sip. Deskripsinya sudah ada, judul utamanya ini, genrenya ini, oke. Pengarangnya Muhammad Ridho ya. Kita samakan dengan, nah ini kan ada kesalahan atau kurang ketik ya, Muhammad Ridho Zarkashi ya. Kita edit, nah, Muhammad Ridho Zarkashi, Muhammad Ridho Zarkashi. Oke. Oke ya. Kita kembali ke ulasan. Di sini sudah berubah Muhammad Ridho Zarkashi. Kemudian penerbitnya adalah Unida Gontor Press. Konten dan sampul ini ada di sini. Sampelnya nanti masih diproses ya. Masih sedang diproses. Biarkan sistem Google yang memprosesnya. Harga dasarnya 80.000. Nanti terserah Google mau dijual berapa gitu, untuk dia ambil bagi hasilnya. Kemudian kita publikasikan. Langkah terakhir ya ini. Langkah terakhir publikasikan. Ini ada notifikasi, selamat Anda berhasil menambahkan buku ke Google Play dan Google Book. Jadi buku kita nanti akan dijual di Google Play dan Google Book dengan fasilitas Google ya. Kemudian kita klik selesai. Kita arahkan di buku katalog ya. Di naskah ini kita masih melihat buku ini masih memerlukan tindakan, artinya tidak perlu khawatir, biarkan saja, nanti akan diproses sendiri oleh Google. Artinya memerlukan tindakan di sini sedang diproses ya, karena buku belum ditampilkan, masih sedang direview oleh pihak Google. Nanti kalau sudah direview, maka ini otomatis akan berubah menjadi buku yang seperti ini ya. Ini nanti akan hilang sendiri. Itu tampilan. Kemudian misalkan kita mau tahu bukunya ini nanti akan seperti apa. Nah, kalau nanti sudah dipublish, sudah disetujui oleh pihak Google, nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, buku ini ditampilkan di Google Play di wilayah ini. Ini negara ya, kode negara. Artinya buku ini dipasarkan di banyak negara ini. Nah, linknya bisa kita klik di sini. Kemudian untuk link preview buku ini bisa kita klik di sini. Nah, untuk dosen bisa memanfaatkan buku ini untuk disitasi di Google Pratinjau ataupun nanti di Google Play. Untuk dosen biasanya hal ini diperlukan untuk sitasi ya. Google akan mencoba, Google akan memberikan kita
kutipan ya. Google akan memberikan kutipan yang bisa di-download, kemudian nanti bisa di-upload ke Mendeley ya. Ke Mendeley ini formatnya bibliotek, EndNote dan lain sebagainya. Nah, 3 ini. Ini berisi informasi buku ya, informasi buku ini. Dan bagusnya lagi, buku yang kita kutip dari sistem ini akan terdeteksi oleh Google Scholar ya. Bagusnya itu. Jadi sangat bagus untuk dosen yang menulis kemudian dipublikasi di Google Book ya. Di sini di previewnya ada keterangan ya. Ada teks mengalirnya tidak halaman hasil ya. Ini nanti kita revisi e-reader. Oke. Nah, ini halaman penjualan ya. Halaman penjualannya di Google masih 81, free sampelnya. Nah, ini keterangannya ada di sini semua. Jadi kalau mau membeli tinggal klik di sini. Kalau melihat sampelnya bisa lihat di sini. Oke, ini tampilan preview ya. Tampilan preview membaca. Jadi bisa kita baca-baca oleh pembeli. Tidak bisa di-download, tidak ada fitur download di sini. Oke ya. Ini highlight, bookmark, content full screen ya. Ini kalau mau full screen, kontennya apa saja. Ini daftar isi ya. Daftar isi di previewnya. Kemudian ini kolom beli, karena kita belum beli jadi kontennya masih 1 dan belum bisa. Oke, nggak masalah, hanya contoh. Kita kembali ke sini. Ini nanti tampilannya akan seperti ini ya kalau sudah dipublikasikan oleh Google nanti. Oke, front cover dan konten. Nah, baik, itu yang bisa kita sharing ya. Baik, itulah cara upload file PDF ke Google Book. Nanti silahkan dipraktekkan. Jika ada kesulitan bisa sharing di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.